Jadi mau kekakian itu ada itu. Dulu dia itu kan begini orang-orang yang diurapi itu harus pakai jubah dulu itu. Pakai jubah ini dikenal orang ketika ditengok jubah itu dipakai, mereka meyakini biarpun tidak dia kenal orang, jadi kalau sudah dia pakai jubah itu ya udah diyakini seperti rasul. Kenapa saya katakan demikian? Karena jubah ini tidak sembarangan orang memakainya, hanya orang-orang yang sudah dipilih, terpilih lah ya. Bukan sembarangan orang memakai jubah itu. Papa No izin dulu, Papa No izin dulu, kita beri waktu Pak Ibu Sitangan katanya mau nampilin data. Izin saya potong boleh ya Pak ya? Oke. Oke, terima kasih Pak. Ibu Sitangan apa yang mau ditampilkan? Silakan. Nah, tolong diperbesar dong. Diperbesarkan dia, host. Kita harus adil, nggak apa-apa. Data apa yang mau ditampilkan? Nah, tadi kan mencari data siapakah orang tuanya si Paulus. Itu menurut dari para ahli. Nah, sekarang pun aku mau cari dari para ahli yang sudah meriset. Oke. Nama di sini judulnya besar. Jika Muhammad adalah nama sifat, lantas siapa nama aslinya? Oke. Di sini tertera namanya Katem. Seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Harabiyah, another name of book in San Al-Yom Peserat Al-Mamun. Ini ada namanya Katem. Baru ditulis ini. At the age of 9, 3 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so sad. So when the prophet was born, he named him Katem. Bagaimana kalau Katem kita bersahadat ya? Bagaimana ya? Ribet banget kalau bersahadat pakai. Nah, kirain dari data mau counter. Nggak apa-apa. Katanya kamu bisa cari Paulus dari para ahli. Berarti aku juga bisa cari dong nama Muhammad dari para ahli kan, yang sudah ditelusuri, dibikin buku lagi. Saya potong dulu. Ini yang menulis ini agama orang Islam apa Kristen? Ini tulisan Islam ini, Bah. Kau baca? Ini tadi Islam. Tadi Islam. Nama penulisnya siapa, Bu? Kau carilah sendiri nah. Pas judulnya. Nanti ngeliat lagi nanti. Kau cari sendiri ya, siapa penulisnya. Kau disuruh cari sendiri. Nanti ngelek, nanti kau bilang kabur. Enggak. Siapa bilang kabur? Enggak. Itu banyak komentar kabur. Enggak, cuek aja gitu. Saya kan moderator, enggak pernah bilang kabur. Bisa itu. Iya lah juga. Bisa kau buka tuh. Bisa kau buka itu. Kau enggak pantang. Jangan-jangan kafir yang nulis itu. Oke, cukup Bu? Masih ada yang disampaikan? Oh, tadi kau bertanya tentang masalah siapa penulis buku. Oke, yang tadi pertanyaanku itu Katem itu sudah pernah saya dengar. Kalau Katem bin Alat itu adalah nama aslinya si Muhammad. Oke, dan artinya itu adalah susu basi. Udah pernah aku baca. Enggak apa-apa. Katem itu artinya susu basi. Alat itu adalah nama Dewi Pagan di zamannya Muhammad lahir. Oke. Masih ada? Coba Ibu ketik ya di translate Google Yesus, terus terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu artinya apa? Itu Buddha. Tolong. Nama aslinya adalah Yeshua Hamashiach. Ya. Iya, Tadi Bapak bilang mengakui nama asli yang diberikan itu Yeshua Hamashiach. Berarti bukan Yesus. Itu ditranslate ke Indonesia. Secara ditranslate. Lah, kalian pun isanya kalian bilang, padahal kau pun tahunya Yeshua Itu Hamashiach. bukan translate. Jadi apa? Dari bahasa Aram Isau.
Mana ditranslate di situ? Enggak Dari ditranslate dari misalnya gini ya kan. bahasa haram. Iya, bahasa Arab Isya. Masuk ke Arab Isam jadi Arab Isya. dari bisa. Itu Itu kita kan translate. Oh, Tapi kalau Yesua kok jadi Yesus itu gimana caranya? Gini aja. Yesua. Gini aja. Tunggu ini apa ya, penyesatan semua ini. Yang mana ada nama asli Yesus tuh Yesua. Ini dari mana itu? Nggak gini aja, Ibu Ganggang, Tuhan Ibu namanya Yesus atau Yesua Mesia nama Tuhan Ibu? Yeshua Hamasya itu nama aslinya. Nama Tuhan Anda siapa? Yeshua Hamasya, Bukan Yesus ya? bukan. Bukan. Oke. Sejak oke, nggak apa-apa. Ini Yang saya lagi mau disampaikan sebelum ditanggapi. itu kata Yesus tuh. Oke, kita copy dulu ini. Cukup ya? Oke, silakan tutup. Gantian siapa yang mau menanggapi ini? Aku nanggapin. Ini kan. Masalah Gantian Bu, ditutup Bu. Tunggu yang KTM aku datanya lagi download ya. Datanya lagi ngedownload ini. Ini udah keluar nih. Tunggu aku download tuh nih. Kita download, kita save. Katanya sih dia Gantian juga dulu. Tanggap dong. 128 kita lihat. Bu Esti gantian tanggap dikit. Kerja. Gimana ya kalau katam kita bersyahadat ya? Nah ini kita copy coba KTM. Jatam. Nah kan ini ya, ini udah dapat nih. Ini KTM-nya mana ya? Bu Esti tampilkan gantian dong. Mantap. Coba Aduh. search. Mana Bu Esti ini? Nah, ini tidur Al-Sirah Al-Nabawiyah. Ini apa nih? Ini Al-Sirah Al-Halabiyah. Nah, ini kan the book of Sirah Al-Sirah Al-Habawiyah. Kan ini ya. The book of Sirah Al-Habawiyah. Nah, ini dah Al-Sirah Al-Halabiyah. Mana aku kok belum open cam? Enggak, mana Mbak Esti ini? Baca. Iya, kenapa? Itu sekarang Itu gantian dong, itu digedein. Belum datanya juga belum kelihatan. Tada. Nah, ini ya. Al-Sirah Al-Habiyah. Sambil menunggu ini, Ini saya masih- klarifikasi ke Ibu Sitagak dulu. Anda percaya nggak tadi datanya kita itu adalah orang tuanya Paulus? Percaya nggak Bu? Klarifikasi dulu. Oke. Kalau itu katanya si udah dia meriset, oke, saya percaya. Oke, percaya. Kalau dia sudah meriset, tapi kalau dia berbohong itu dosanya kepada Tuhan. Enggak, jangan masalah begitu, percaya atau tidak. Saya percaya. Oke, percaya. Berarti Anda dibantu umat Islam menemukan orang tuanya Paulus, betul? Betul. Betul, oke. Lanjut. Korea selanjutnya. Ya, tunggu ya, aku ini dulu ya, masih nyari untuk yang ininya. Coba aku ke Yesus aja dulu ya. Itu Al-Sirah Al-Halabiyah itu belum ketemu sih PDF-nya. Kalau ini Al-Sirah Al-Nabawiyah. Kita ke Yesus ya, kita langsung ke Yahudinya ya. Nah, ini Sefaria.org. Ini yang membuat terguncang orang-orang Kristen ketika berdialog. Apa itu? Mereka nggak tahu kalau Yahudi juga mengimani Yesus. Contoh di Berahot 17b nomor 1. Ini punya Yahudi. Ibrani terjemahan Inggrisnya. Nah, di sini dikatakan ini ya, kita langsung aja. Yang berdosa secara publik dan menyebabkan orang lain juga berdosa, seperti kasus yang paling terkenal, kasusnya Yesus orang Nazaret. Terjemahan ya. Terjemahan ini Yesus orang Nazaret. Kita lihat bahasa Ibraninya gitu. Ini orang-orang yang ngomong Yesua ini perhitung ini seneng banget dia tokoh fiktif. Nah, ini ya
Ini Yod Sin Yod Sin Vav gitu. Nah kita lihat nih, ini apakah Yesua atau enggak nih? Nah kita copy ke terjemahan. Nah ini udah kita copy ke terjemahan. Nah ini Indonesianya, Yesus Kristus kan? Terjemahan tapi kita lihat sekarang ke sini. Nah nih, apa ini? Ini cara bacanya. Ada nggak Yesua? Ada nggak Yesua cara bacanya? Ada nggak? Selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa Islam Isya, karena dalam Yahudinya dipanggilnya Isu. Nikmat dengan kebenaran. Nikmatnya kebenaran. Makanya gue bilang juga Yesus itu fiktif, tokoh fiktif itu. Nah, ini Jadi Yesus itu karena Yunani ya, ke-Yunanian. Yesus. itu nanti bersama lagi sama Paulus. Kenapa Paulus yang dipilih? Karena namanya sama kayak Yesus, us-usan. Yesus Paulus enak. Nah, gitu. Gitu ya. Sekarang kita ke Aram ya. Kita langsung kalau nggak percaya ke Yahudinya langsung kita ke Aram lah. Kita ke Aram. Jesus name. Nah, Jesus name. Gitu. Nah, ini kita Jesus name ya. Jesus name. Ambil aja yang paling gampang ke sini lah ya. Nah, kita ke listnya. Tuh, ini ya listnya ya. Ini listnya. Ada Afrika nih. Kristen cabang Afrika manggilnya Yesus. Kristen cabang Albania Yesus. Kristen cabang Arab Yasu. Amharik ini apa nih? Paku nih. Tulisan paku. Aragones. Nah, kayak keju, Yesus. Yesus. Aramaik ya, ini Aram nih. Aramaik Syriak. Iso. Biar selamat datang di kebenaran. Yesua siapa? Al-Quran. Iya lah. Benar aku. Nah sekarang utang aku soal KTM ya. Nanti yang soal KTM. Sebenarnya di Al-Bidayah wa Nihayah juga udah ada datanya gitu. Dikasih nama oleh Abdul Muthalib itu Muhammad gitu. Ada itu di Al-Bidayah wa Nihayah. Di mana datanya? Di sini. Nih. Ini buku nih. Nah ini Al-Halabi ntar aku cari. Tunggu ya. Jadi itu ya kesimpulannya, Yesus itu hanyalah tokoh fiktif yang diimani oleh Yahudi namanya Isu, yang diimani oleh Kristen original Aram namanya Iso. Itulah yang mendekati kebenaran. Jadi Yesus kenapa bang? Yunani. Oh Yunani. Pantes banyak ususnya ya. Lah itu udah Bang Andi. Ini Gurunda mungkin mau menanggapi soal penemuan aku mengenai bapak dan ibunya Paulus itu siapa? Tafadhol Gurunda. Berarti keluarga Herodes ya? Roma. Pagan. Ya, bukan Roma. Herodes itu Edom. Maliaki 1 nomor 2 sampai 3. Oh, Bani Edom. Bani Edom. Oke, kita kembali ke topik ya. Semua sudah pakai data. Kita beri kesempatan dulu ya kepada Bang Joma atas sanggahan tadi. Kok Nabi Muhammad dibilangin nama aslinya Katem, gitu kan ya. Jadi harus diluruskan nih teman-teman. Oke ya. Bang Joma bisa meluruskan. Silakan gedein Bang Joma, Bosti. Monggo. Oke, jadi yang pertama ya, data yang dibawa saudara tadi itu data sepotong aja, sepotong secuil, nggak sampai 5 cm panjangnya data itu. Tanya aja ke dia, betul nggak? Tidak jelas siapa, dari mana, buku apa, kitab apa yang menjelaskan itu. Tanya aja beliau. Tanya aja, kalau dia jujur pasti diakui bahwa data yang dibawa itu tidak ada kemudian. Di internet nggak ada itu. Nggak ada. Itu cuma data secuil, hanya 5 baris kalau nggak salah tuh poin itu. Saya juga pernah dulu baca. Itu nggak ada. Kalau dia suruh tunjukkan data, dia akan bingung karena memang nggak ada datanya. Ya, itu ditulis oleh seorang yang bernama Pico Milo. Benar nggak, Bang? Ini Mbak Sitanggang. Itu catatan Pico Milo kan? Siapa beliau? Ahli tafsir, ahli sejarah atau apa dia itu? Betul nggak? Jujur dong. Jujurlah papa.
Bila kau tak lagi mengadangkan. Dia mengutip dari tulisan buku. Dan kuda gue Iya. sama bukunya Tapi apa? tulisan itu nggak ada buku itu, nggak ada. Coba aja Anda cari, nggak ada buku itu. Jadi itu tulisannya dari Pico Milo. Ini orang atau apa nggak ngerti saya. Oke, udah selesai sampai di situ. Demikian. Oke, Bu, kalau sekiranya kami juga banyak data loh tentang Yesus, bagaimana tulisan-tulisan yang bertebaran di Google gitu, bagaimana Yesus, Bible 1928. Kalau saya tampilkan ini, Ibu percaya apa tidak? Nggak jelas siapa yang nulis gitu loh. Apa kita mau seperti itu, Bu? Ibu kira-kira tahan membacanya? Tapi ini tidak bertanggung jawab tulisan itu. Apa mau diskusi seperti itu? Kan tentu tidak. Next artinya adalah mari kita berdiskusi, tidak ada kebencian di sini. Betul-betul data yang kita tampilkan itu akurat. Makanya data tadi yang ditampilkan Kores, saya minta kepada Anda, percaya atau enggak. Malah Anda percaya. Di luar Bible gitu loh. Gitu. Silakan giliran Anda. Giliran saya. Oke, silakan bertanya lagi. Oke. Lanjut, pertanyaan saya adalah apa agama pertama si Muhammad? Jangan bilang si Muhammad dong, Nabi Muhammad dong. Masa lo nak? Kalau kita ngomong ini si Yesus kan nggak enak juga kedengeran. Saya kan bilang tadi bilang ada Tuhan ya? kebencian. Aku bilang nama Tuhan punya. Kalau begitu siapa nama anaknya si Maria, si Bunda Maria? Nah, gitu tadi kan enak. Tadi aku ngomong masalah Yesus, kau bilang Yesus, tapi nggak ada bilang Tuhan Yesus. Nah, Anda jangan memancing kemarahan kita. Lebih baik kita diskusi baik-baik. Jangan pakai si memanggil orang. Boleh nggak sih punya etika gitu? Bisa nggak pakai sebentar beramah? Bisa nggak kita pakai etika berdiskusi? Jangan ada kebencian gitu. oh bisa. Bayangkan kalau orang tuamu dipanggil si gitu loh yang tidak disunat, bagaimana? Dalam hatiku tidak ada kebencian. Silahkan. Oke, jadi boleh Karena kita itu saling bijak aja begitu. kepada Tuhan. Oke, baik. Apakah tuamu namanya si Yesus? Yesua. Hah? Nggak, saya tanya dulu, apakah tuamu namanya si Yesus? Yesua Hamasya. Si Yesus bukan? Si Yesus. Si Yesus bukan tuamu? Yesua. Bukan si Yesus? Aku bilang Yesua. Si Yesus bukan? Yesua. Nah makanya jangan. Saya bersabar loh dari tadi gitu ya. Perbaiki cara bicaranya begitu. Oke? Si Yesus. Bagus juga sih. Oke, silakan bertanya. Jangan ada kebencian. Baik-baik saja. Lanjut. Aku nggak merasa ada kebencian. Apa pertanyaannya diulang? Apa agama Muhammad? Pertama kali. Silakan. Oke. Standby ya. Silakan Bang Juma. Iya, tadi kan kita sudah menyampaikan ya, perintah Allah kepada beliau adalah ikutilah agama daripada Ibrahim. Apa agama Ibrahim itu? Hanif, agama yang lurus. Apa agama yang lurus itu? Tidak menyembah makhluk, tapi menyembah pencipta langit dan bumi. Itu udah jelas itu. Summa awhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Agama hanif, agama yang lurus, menyembah kepada Allah saja dan mengimani instruksi yang datang kepada para nabi. Itu ajaran beliau. Agama hanif, agama lurus. Gimana? Kalau kita tanya, Yesus agamanya apa? Yesus lahir di keluarga Yahudi. Berarti agamanya Yahudi.
Yahudi. Oke. Berarti Tuhan Agama Yesus ya, Bang? Agama si Yesus apa, Bu? Agama Yahudi. Hah? Yahudi. Berarti Tuhan mau beragama? Sesuai dengan ikutan orang tuanya, dia ikutan. Nah, kenapa Tuhan mau agamanya ya si Yesus ini agamanya Yahudi? Kenapa kau Kristen? Loh, Bapak nggak tahu arti Kristen? Enggak, saya nggak nanya itu. Bagaimana? Silakan dilanjut. Kenapa dia Tuhannya si Yesus ini agama Yahudi? Kenapa dia Kristen? Bagaimana? Dilanjutkan. Iya. Data Yesus kan mengatakan, dan ini sudah sering saya katakan, Kristen itu bukan pengikut. Di dalam Yohanes 14 dikatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Nah, saudari mengakui Yesus itu agamanya Yahudi, berarti Yesus melakukan praktek-praktek Yahudi, tidak melakukan praktek Kristen. Udah kebuka sebenarnya di dialog kita ini, bahwa Kristen itu bukan pengikut, tapi penyembah, pentuhan Yesus. Anda sendiri dengan mulut Anda sendiri, Yesus itu beragama Yahudi. Anda tahu kan agama Yahudi? Bagaimana praktik ibadah mereka? Bagaimana konsep ketuhanan mereka? Anda tahu kan? Nah, itulah Yesus. Bagaimana dengan Anda? Anda Kristen beda. Laksana langit dan bumi. Ya. Yahudi jelas konsep ketuhanannya itu adalah tauhid. Tuhannya adalah ahad, ehad. Nah, sementara kalian, Anda mengaku satu Tuhan, tapi Tuhan kalian yang mana? Nah, ternyata Yesus itu Yahudi, berarti sebagai Yahudi, tentu ritual agamanya adalah ritual yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Berarti tidak ada pembatalan hukum Taurat di sana. Sementara Kristen adalah agama yang diberikan dari asas pentuhanan kepada Yesus, karena hukum Taurat itu telah dibatalkan. Jelas pada kita untuk malam ini bahwa saudari kita mengakui Kristen bukan pengikut Yesus karena Yesus beragama Yahudi, sementara Kristen bukan Yahudi, bukan agama Yahudi. Dan juga Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, engkau juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Aku mempekerjakan pekerjaan sebagai agama Yahudi. Kalau percaya, maka Anda harus berlaku seperti pekerjaan orang Yahudi. Tapi yang berlaku seperti orang Yahudi itu hanya Bani Israel. Anda bukan Bani Israel, jadi salah. Kena, mundur kena, maju kena, senggol kiri kanan kena. Gitu Bang Andi. Lanjut. Oke, lanjut. Dinda Kores, bisa dibuka, Dek. Enak banget ini Gurunda. Silakan. Anda Enak tahu banget. siapa penulisnya? Damian F. Becky. Ya, ini aku langsung dapat banyak ini, Bu. Setelah langsung jadi cybercrime ini. Nah, jadi ini ya kawan datanya siapa tadi si Tanggang itu ya, si Tanggang itu. Impor Yang dari- dulu, dari yang- mana datanya? Nah, itu aku taruh di ini di akhir supaya ya sakit hati kudusnya. Lanjut. Jadi gini ya, kita kasih dulu ini alhamdulillah masya Allah Gurunda barakallah. Jadi Gurunda ngasih link Ivan, jadi dari link itu aku telusuri jejak-jejak. Ini nama katem ini dari mana gitu loh. Dari mana nama katem ini? Nah, aku udah searching itu Sirah al-Halabiyah gitu halaman 120. Nggak nemu sama sekali loh di apa namanya? Di website gitu. Padahal ini zaman kebenaran gitu. Harusnya Kristen ketika ngomong KTM itu datanya tuh bisa dicek secara digital. Kayak Pak dan ibunya Paulus itu bangsa Edom. Itu kan bisa dicek secara digital ya nggak? Nah, ini kan bawa sumber nih. Jadi dia bawa datanya ke sini Ikhwan. Pertama dia ke sini. Nah, dia kan ke sini nih Pico Milo dia posting seperti yang tertulis dalam referensi The Book of Al-Sirah Al-Halabiyah, kan gitu kan? Ya. Nah, ini namanya Katem nih. Namanya Katem, kan gitu lah. Ini tuh seakan-akan dari bukunya Islam gitu, tertulis Katem. Aku searching nggak nemu tuh buku gitu. Maksudnya nggak nemu dalam buku tersebut tertulis itu gitu. Nah, Nahdlatul Ulama tuh menggunakan buku ini loh. Al-Sirah Al-Halabiyah harusnya, tapi nggak ada yang kayak begini-begini. Kan gitu. Nah, terus kita lanjut ke sini. Akhirnya kita searching Gurunda ngasih aku data ini Ikhwan.
Nah, ini dari Damian Maki gitu. Was Muhammad supposed uncle based on the biblical Omri? Part 2, Muhammad born after his father's death gitu kan gitu. Ini terhitung. Ini aku udah download ya, langsung pakai akun Prime emailnya aku. Nah, ini aku download nih PDF-nya, terus dapatlah pakai begini. Nih terhitung sekali ini. Jadi Damian Maki itu bekerja di Don Apologetic gitu. Biasa Roh Kudus yang menggerakkan manusia-manusia Kristen dalam penghujatan demi nama Kristus. Nah, ini Damian F. Maki ya. Oh, ini bukan ngebahas Kristen ini ngebahas Nabi. Ini hujatan semua isinya. Sampai aku nemu ini Don Ministry ini di mana nih kandangnya? Nah, di sini dia nemuin kandangnya. The Don Ministry blogspot.com 2017. Who was Muhammad real name Khatem gitu. Apakah nama Nabi Muhammad aslinya itu Khatem kan gitu? Aku searching lah di sini, aku klik, oh masih itu ternyata websitenya. Biar ini dia ikhwan. Nah di sini, jadi si Quora tadi ya, terhitung yang di Quora itu dia mengkutip yang di sini. Yang di sini itu mana si Khatem tadi? Khatem. Nah ini the book of Al-Sirah Al-Halabiyah after the death Khatem Ibn Abdul Muttalib at the age of 93 years before Muhammad was born, his father Abdul Muttalib felt so bad, so when the prophet was born he named him Khatem. Biar selamat datang dari kebenaran, ujung-ujungnya yang bikin terhitung lagi. Dan ini blogspot website gratis ya. Jadi si tanggang keimanan lu tentang Islam itu dilahirkan oleh Kristen itu sendiri, bukan dari Islam. Nah ini pertama kali munculnya. Thank you Gurunda, jejak pertamanya gitu. Sehingga aku dapat ini pertamanya, bukan dari kitab Islam, tapi Takia Korintus di dalam Kristen itu sendiri yang ngebahas Nabi orang Islam. Ini bre, ini kenyataannya nih. Jadi gimana bisa lu mau ngebahas Islam tapi yang ngomong orang Kristen? Gimana ini? Oh, The Don Ministry blogspot.com gitu. Gimana nih, Bre? Kalau gua kan ketika ngomongin bapaknya Paulus langsung gua bawa S3 dari Divinity, S3 teologi orang Kristen sendiri gitu. Lu itu Pikomolo siapa? Damian Maki siapa? Don Ministry ini apa gitu? Apa ini? Coba Roh Kudus lu bertanggung jawab, silahkan. Thank you Gurunda. Mungkin langsung disambut aja Gurunda. Udah bubuk dia, udah finish. Finish. Kristen tukang Takia Korintus finish. Oke. Udah. Oke. Udah. Udah. Ya. Halo, jazakallahu khair ya Allah sadakoh, Masya Allah. Anda luar biasa. Kan Islam luar biasa. Luar biasa. Bisa on. Guru udah luar biasa. Ini ada nih orang Arabnya langsung ngomong. Bisa on. Oke. Iya. Ya silakan. Di sini tak kasih nanti. Sebentar Bu Rama. Ada di sini nanti tak kasih Bible 1928 ya. Udah. Ya. Ini Siapa ini? salah satu video mungkin kalian tahu nih Siapa ini Bu? mungkin kalian tahu nih siapa suaranya, oke? Biar aku putar ya. Ya ini siapa? Siapa? Itu Kristen bre, itu Al-Fadi, orang Kristen. Kayak Tidak lagi. ngapain gue dengerin orang Kristen cabang Arab ngomongin Nabi kami yang orang Islam? Ngapain? Oh, muka dia ada lagi muka yang pasti gue yang Allah. The name's program is not a good one. And explain why it was fake. Biarin aja dia mempertontonkan dulu. Roomnya rungkat loh kalau nampakin video loh. Rungkat Bu, nggak bisa kalau video Bu, rungkat roomnya Bu. Thank you for watching this video. Karena kalau masih buka dikit loh, rungkat roomnya kalau buka video. Diberitahu ya, teman saya. Iya. Itu webnya di mana? Webnya di mana? Sini biar gua tonton. Webnya di mana coba? Coba sini gua potek-potekin semua. Aduh Zakaria Botros. Itu juga Kristen. Itu Kristen, bre. Mana yang orang Islam ngomong nama asli Nabi Muhammad Khatem itu mana? Ortodoks itu.
Ini Kristen Ortodok, orang Arab penyembah Yesus, cabang Arab gitu loh. Udah nanti rongkat lo punya lo. Rungkat rumnya nanti. Kalau dibilangin lu ganti dulu rungkat rumnya. Gitu loh. Nggak boleh ngambilin apa. Nah, turun kan dibilangin gitu ya. Apa kita perlu kasih berbalas pantun, kita kasih banyak Kasih. Yesus nyolok gede, kasih. Ya, oke kasih. Ya, dia menghujat itu begini ya, tadi Bang Kore sudah menjelaskan, thank you brother. Kamu memang adik yang paling saya idolakan gitu ya. Artinya adalah bahwa yang dia kutip itu adalah semua bersumber dari Kristen. Pasti tulisannya itu adalah untuk negatif terhadap nabi kita. Yang dikutip sebaliknya ayahnya atau bapaknya Paulus bersumber dari Kristen itu sendiri. Nah sekarang kita berbalas pantun. Dengarkan baik-baik untuk si Tanggang. Mari kita tengok bagaimana Bible 1928. Kami tidak akan bertanggung jawab siapa penulisnya. Silakan cari sendiri gitu loh. Udah kabur. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa orangnya. Kau bisa tampilkan? Dia kabur, dia nggak kabur. Ada di bawah dia. Bible 1928. Oh, aduh jangan kasar itu. Kasar. Kan berbalas pantun. Oh, udah bermain kasar kita ya? Iya bermain kasar. Ketahuan. Oh ya udah ya. Jangan ngawur datang. Ajar ganti lah. Dia kayak Malam ini kita melihat dia mempertontonkan sesuatu yang mempermalukan agamanya sendiri. Bawa data orang Kristen juga yang pakai surban Arab. Nah, dia ingin membodohi kita orang Islam. Padahal kita tahu. Oh iya sama-sama blogspot, sama-sama blogspot bisa sama-sama blogspot. Ustaz Tugi tolong ya kalau makan diam aja. Ya, sama-sama blogspot nggak apa-apa gitu loh. Dia yang memulai ya, kita yang mengakhiri gitu loh. Mungkin aku buka Talmud ya, biarin. Gitu ya. Jangan ada video ya. Nggak, bukan video, tulisan. Oke. Blogspot itu tulisan. Oke, siap. Jadi itu Ini dibuka sekarang. Atau gimana? Sarung. Enggak, aku kira ada enggak. Enggak, tahun depan. Kita di sini aja sampai tahun depan. Aduh. Ya, ini ya Ikhwan untuk yang TSCC awal ini data nggak kelihatan, tapi di Gurunda katanya kelihatan ya. Ya udah, yang itu aja. Itu tuh, aku bongkar, aku bikin malu tuh ini para terhitung penghujat itu. Enggak, bukan data dari izin, bukan semuanya yang tadi si Tanggang. Kita berbalas pantun sama si Tanggang. Oh iya. Nah, ini dari Islam sendiri. Kok kayak gitu? Ini dari Islam sendiri. Ya Allah. Cek ini Gurunda cakep nih. Dia nyimpen apa? Gurunda nyimpen link hujatan gitu. Jadi aku bisa tracking sampai ke belakang-belakangnya. Oke, kita ke Biblosnya dulu ya. Kita ke Biblosnya dulu. Nah, jadi Buka. nah ini ya, Ikhwan ini ya. Alkitab terbitan, aduh tunggu dulu, buram. Udah tua, HP-nya udah tua. Kabur. Alkitab terbitan 1928 ya. 28. Nah, kita lihat dulu lambangnya Ikhwan. Kita lihat dulu lambangnya nih supaya itu ya. Nah, ini web ini bentuknya blogspot. Seimbang dong untuk ditandingin dengan web yang ini, ya nggak? Oh, yang bahas Katen sama-sama blogspot. Sama-sama blogspot. Ini anal 126 akan kita berlakukan di sini nih. Nah, silakan. Mau apa? Blogspot gratis ya. Blogspot gratis. Apa dulu nih? Gimana? Sabar. Oh, oke. Ya udah, standby gini aja. Colok keadaan tuh 1928. Wah, ini harus bakar sebatang dulu nih. Rokok rasa kemenangan ini. Astagfirullahaladzim. Matius 20:22 kayaknya tuh.
Ya, ini Matius 20:22. Nih. Ahlinya bro, Andi Kelebes ahlinya, tapi saya nggak mau. Tapi hari ini saya harus balas sama dia si Tanggang. Nunggu naik dulu berarti ya? Iya. Enggak, dia belum naik. Oh, kalau gitu kabur itu. Nggak apa-apa, dia nonton dia. Di sini selesai. Baca ya. Jangan dibaca. Tapi ke Bro. Bennett itu. Ke Bennett itu. Tampilkan aja. Kalau gitu nggak keben. Aku pipis dulu. Pipis juga rasa kemarin ini. Tritungnya nggak ada. Tunggu. Tapi di sini yang Bang Juma ya. Bang Juma nggak merokok loh. Keren. Sama saya juga enggak. Ustaz enggak. Ustaz Sugi. Kemarin mana aja. Jangan pindah dulu. Jangan pilih izin, jangan pindah topik dulu ya begini. Orang pilih sendiri Ustaz Sugi. Jadi gini ya. Tadi dia mengambil data bersumber dari Kristen itu sendiri. Ada 2 data takia yang dia bawa. Ini untuk menghujat. Ini untuk menjatuhkan Islam. Apa itu? Pertama, nama Nabi kita aslinya namanya Khatam. Setelah ditelusuri, sumbernya dari Kristen juga yang menulis di blogspot itu. Kedua, tampil videonya, ternyata yang dia tampilkan berjubah apa itu seperti tampilan Islam, ternyata adalah Kristen Ortodok. Gitu ya, yang mendiskreditkan Islam. Gitu ya. Sekarang kita berbalas pantun. Bagaimana Bible 1928? Silahkan terjemahkan sendiri. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk kemaluannya, jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam. Aduh, nggak sanggup apa Nggak usah, cukup. Ya, itu si Tanggang itu balasan daripada takia yang Anda bawa. Oke ya. Tapi kami sebenarnya bukan video itu. Ya, tapi ini sekedar cuplikan saja balasan takia yang Anda bawakan gitu ya. Makanya lain kali diskusilah tidak ada kebencian. Dari awal saya baik-baik sama Anda itu. Jangan diskusi ada kebencian. Mari diskusi berdasarkan data dan fakta. Ternyata semakin kemari, semakin saya kasih kesempatan, Anda semakin melunjak mengambil data yang bukan bersumber dari Islam itu sendiri, tapi Anda mengatakan itu dari Islam. Ternyata sudah dibongkar, Anda pergi tanpa pamit. Ini dia balasannya. Sakitnya tuh di sini selesai. Cukup bahas pantunnya. Mari kita santun terus-menerus menyampaikan kebenaran itu. Selanjutnya sebelum ke Bang Juma, Bang Pano ada tanggapan Bang Pano mengenai topik tadi, silakan. Bang Pano udah tidur ya? Bang Pano masih udah tertidur kayaknya. Seiring dengan 1100 tahun lagi hidup Lagi jaga kesehatan Bang Andi. Itu Brother Fano lagi jaga kesehatan supaya ya sempat sadat sebelum maut. Udah ditutup aja karena sudah selesai. Jembangin Bang Pano. Ditutup udah. Oh ya wes lah kalau gitu ya. Kalau begitu. Aduh. Ya, enggak gurunya aku ini aja lah ya. Jadi itu Ikhwan ya, terhitung selama aku dialog sama para penghujat itu mereka akan mati-matian menutupi sumber mereka dari mana gitu. Karena takut ketahuan, ternyata apa yang mereka bilang itu datangnya dari iman kita, itu mereka sendiri yang bikin. Jadi mereka bilang dari Islam, padahal terhitung yang bikin gitu. Tapi dituduhkan ke kita. Lihat gitu. Roma 3 nomor 7, 2 Korintus 12 nomor 16, Filipi 1 nomor 18 mereka berlakukan untuk apa? Mengalahkan Islam. Supaya gimana Islam berdiri pada kebenaran yang nggak akan patah, saya nggak akan kalah. Lu buat arena syubhat dan fitnah lu di mana aja, bubuk sama Islam. Wallahi bubuk. Ya, kayak tadi ketahuan kan kotam katen ternyata awal mulanya Don Ministry Blogspot itu yang bikin 2017. Udah jalan 6 tahun berarti ya. Nauzubillahi min dzalik, agama kok bikin malu berhalanya. Ya. Allahu Akbar. Ya, itulah. Orang ini guru enggak Sasuki, tafadhol dilanjut. Benar apa? Makanya jangan bersaksi lah.
dia coba si Muhammad. Bagaimana kalau kita menganggap Tuhanmu adalah si Yesus? Kan nggak bagus didengar itu. Kenapa sih nggak mau santun, saling menghormati satu sama lain? Bukankah mengisi kemerdekaan ini kita harus saling menghormati, toleransi antar umat beragama, jaga sikap kita, adat timur kita, sopan santun kita dipakai gini. Kenapa mesti harus ada dendam? Sejak kapan umat Islam memanggil nabinya seperti itu? Kalau bukan dari umat lain gitu loh. Kenapa nggak diolah itu kata-kata dengan baik? Apakah harus balas pantun juga memanggil Tuhan Anda pakai sih gitu? Kan nggak bagus kedengeran. Dia bukan anak kecil gitu loh. Sudah ditegur masih aja nggak mau dengerin gitu. Isi kemerdekaan ini dengan kebersamaan, saling menghormati satu sama lain, agar damai sejahtera kita di republik yang kita cintai ini, gitu ya. Bertaburan para pejuang kita memperjuangkan Republik Indonesia ini merdeka dengan semua yang dia kerahkan, tumpah darah Indonesia. Kenapa kita mengisi kemerdekaan saling mencela satu sama lain? Padahal yang kita usir adalah siapa? Yang terakhir. Nah itu dia gitu loh. Kenapa ini nggak dipelajari itu sejarah? Kenapa selalu ada kebencian di luar sana? Sudahilah itu. Diskusi saja. Kenapa kami apologet di sini diskusi? Kami harus meluruskan. Siapa yang kita luruskan adalah terjemahan lembaga Alkitab Indonesia yang memakai istilah Islam disalahgunakan. Itu yang kita luruskan. Saya pengen nanya guru-guru saya di sini gitu loh. Pantaskah Rasul itu disandingkan kepada Paulus? Pantas atau tidak, Pak De? Ya nggak cocok lah. Rasul itu kan ada di Islam. Artinya itu utusan Allah. Nah kalau disandingkan ke Paulus, ya nggak jelas siapa yang ngutus, entah Yesus, entah Iblis, kan nggak tahu. Masa disebut Rasul? Itu namanya merendahkan milik orang lain. Hargailah milik orang lain itu. Boleh diambil Rasul, boleh. Tapi jangan dipelintir artinya gitu loh. Rasul itu apa dalam kaidah aslinya? Ya itu utusan Allah gitu kan. Kasihlah ke Yesus, Yesus Rasulullah. Itu nggak apa-apa kita. Yohanes Pembaptis Rasulullah, oke. Musa Daud Rasulullah, oke. Tapi kalau Paulus katakan Rasulullah, waduh, itu sangat melecehkan sekali. Nggak cocok dia, tukang jadi RT aja nggak cocok jadi Rasul. Oke, baik, terima kasih. Kita mengisi kemerdekaan sedikit demi sedikit ya sebelum memasuki 17 Agustus gitu ya. Beberapa menit lagi ke depan, kurang lebih 35 menit ke depan gitu ya. Bang Panu masih monitor, Bang Panu? Bang Panu kayaknya ketiduran deh. Ketiduran dia tapi jangan dibangunin dia gitu ya. Dibangun. Kalau ada Kristen naik silakan kita bisa diskusi apa sumbangsi Kristen dalam kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Apa sumbangsi Islam dalam kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Nah, ini harus diwakili oleh orang yang cerdas, punya intelijensi IQ yang tinggi gitu loh. Ini bukan kami tidak mempercayai orang-orang yang kurang sekolah gitu. Kami ingin orang yang IQ-nya cukup mumpuni, jujur dan bertanggung jawab. Kira-kira ada yang naik? Mari kita diskusi mengisi kemerdekaan sebelum memasuki 17 Agustus 35 menit lagi ke depan. Ada yang mau naik? Silakan. Sambil menunggu teman-teman Kristen yang ingin naik, mari kita diskusi 35 menit waktu ke depan sebelum kita peringati 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sumbangsi Islam di dalam memerdekakan Republik ini dan mengisi kemerdekaan? Sebaliknya juga, apa sumbangsi, apa peran agama Kristen dalam memerdekakan Republik ini dan mengisi kemerdekaan ini? Ini topik sangat-sangat menarik yang perlu untuk edukasi kepada semua pihak. Perlu pencerahan jujur, bertanggung jawab berdasarkan data sejarah.
Menurut buku catatan Sutarman yang belum saya rilis, saya nggak usah lanjutkan. Diproses pasti. Kapan? Jadi untuk mengungkap sejarah peran Islam dalam memerdekakan Republik ini sangat jelas. Kenapa? Sebelum penjajah itu datang, agama Islam sudah masuk di Nusantara. Agama atau yang dianut sebelumnya, sebelum ada Islam adalah Hindu. Islam datang bukan dengan penjajahan. Islam datang dengan dagang melalui Gujarat, Persia, dan Arab, begitu. Mereka berdagang dengan sopan. Mereka berdagang dengan tidak mementingkan keuntungan semata, tapi di sana adalah betul-betul berdakwah. Tidak ada kecurangan. Di sana mulai diminati oleh orang-orang yang menganut Hindu. Apa ini? Ajaran apa ini? Mereka meninggalkan dagangannya, dalam waktu sholat, dia berdakwah. Alhamdulillah Islam diterima di seluruh Nusantara. Mulai dari situlah Islam dikenal, penjajah Belanda masuk, Portugis, Belanda, dan seterusnya Inggris dan Belanda. Agama-agama yang dianut para pejuang-pejuang kita, hampir 90% adalah mayoritas Islam. Mereka sebelum berangkat berjuang, mereka pasti berdoa. Berdoa kepada siapa? Sebagaimana yang diajarkan di dalam agama Islam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para saudara kita, agar diberi keridhaan, diberi perlindungan, mempertahankan, memperjuangkan agar Indonesia bisa merdeka. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sana dikatakan bahwa dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka penjajahan atau apa dan seterusnya, bla bla begitulah teman-teman. Tidak ada istilah-istilah Bible yang ada di sana. Semua diaplikasikan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah bagaimana peran Islam mengisi kemerdekaan. Memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana dengan mengisi kemerdekaan? Alhamdulillah. Di segala lini, apapun itu tidak luput dari ajaran Islam. Mulai dengan hablum minan nas dan hablum minallah. Mulai dengan bagaimana Mr. Muhammad Yamin dan kawan-kawan merumuskan Pancasila. Bersumber dari mana? Bersumber dari Al-Quran. Dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Di sanalah bersumber. Dari mana dia? Dari Al-Ikhlas dan seterusnya. Itu dia teman-teman. Jangan melupakan sejarah. Nah, kalau ada teman Kristen ingin mengaplikasikan, ingin memberikan edukasi kepada kita apa peran Kristen dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Selamat malam Kristen Unitarian. Ada yang bisa Anda sampaikan di sini? Si edukasi kayaknya. Selamat malam Kristen Unitarian. Kristen Unitarian ini adalah tidak mempercayai Yesus Tuhan. Tidur. Yang tadi Lendo bukan? Itu lihat gambarnya. Kristen Unitarian, selamat malam. Masih ada waktu 30 menit. Selamat malam, Bro. Yang tadi Bang Hendur. Iya, selamat malam, Bu. Pak, aduh, itu kan salah kan. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Malam. Iya. Oh iya, ini ya saya kasih tahu Anda ya. Ya, silakan. Kemerdekaan Indonesia itu berkat perang dunia kedua. Amerika mengalahkan Jepang. Karena Jepang menyerah kepada Amerika dan Jepang harus balik ke negaranya dengan sangat terpaksa dan menyerahkan kemerdekaan. 350 tahun Indonesia berjuang nggak dapat apa-apa, Bung. Paham ya? Nggak dapat apa-apa, Bung. Teriak nama si kami, ya Allah. Allah Akbar. Mana? 350 tahun dijajah. Cuma dengan kalahnya Jepang, ya. Baru Stop dulu. Indonesia itu terus. Kenapa emosi banget?
Saya dulu bro, saya tanya dulu. Saya tanya dulu Anda, yang panjang-panjang, yang menjajah Indonesia itu, sebentar dulu, saya tanya, yang menjajah Indonesia itu agamanya apa ya? Yang menjajah Indonesia itu simpel Pak agamanya. Oke, Jepang, Belanda, agamanya apa? Belanda. Belanda. Nah, Jepang menjajah Indonesia tidak dengan atas nama agama Pak. Saya tanya itu agamanya Belanda apa? Nggak ada hubungannya Pak. Nggak ada hubungannya dengan jujur. Saya kan tadi minta yang tadi dari Indonesia gitu. Malu. Jujur, terpercaya naik. Kenapa kamu yang naik? Yang saya minta tadi itu orang jujur. Iya, pandai berbahasa Indonesia, tidak niko-niko. Kenapa Anda yang naik? Dulu Pak ya. Orang nggak usah begini, saya tanya dulu. Nggak bisa ngomong. Belanda itu agamanya apa? Apa? Itu dijawab sendiri. Emang agamanya Belanda apa? Saya nggak tahu Pak. Nggak tahu agamanya Belanda. Penjajah. Gini Pak, udah tidak. Indonesia merdeka karena pendirian. Di merdeka. Penjajah dia. Yang Indonesia merdeka karena diberikan kemerdekaan. Kalau Anda diam dulu ya. Anda diam dulu. Anda sudah malu. Kalau udah malu nggak usah ngomong. Diam dulu. Diam. Anda diam dulu. Daripada saya turunkan, Anda tidak turun dulu. Nah ini betul-betul Dia nggak mau diatur, turunkan. Kamu nggak mau diatur, saya turunkan. Saya tadi minta yang naik itu orang yang jujur, orang pandai berbahasa Indonesia, pintar dan terpercaya. Tapi Anda nggak mau jujur. Belanda itu menjajah 350 tahun di Nusantara. Agamanya 1000% adalah Kristen. Kenapa Anda nggak mau jujur? Buktinya adalah Belanda itu membawa Bible ke Nusantara bersama misionarisnya. Makanya di sana tadinya ada lembaga Alkitab Hindia Belanda. Ada itu. Ya. Contoh. Bukti, data. Bible diterjemahkan ke bahasa Melayu itu dari bahasa Belanda, bukan dari original teks. Dibantu oleh para ulama kita, Abdullah bin Abdul Karim Munzi. Makanya ada istilah Islam di sana. Kata Allah, kata Ka'bah, Assalamualaikum, dan seterusnya. Seiring dengan waktu, setelah Belanda kalah, kembali ke negaranya, apa yang ditinggalkan teman-teman? Yang kita cintai ini, apa yang ditinggalkan? Yang ditinggalkan adalah bangunan-bangunan gereja. Dalam segi religi ya, oke lah kalau ada yang lain jalan apa itu ada. Gereja ditinggal yang telah dibangun dipakai. Bible juga ditinggal, diwariskan kepada siapa? Diwariskan kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang berdiri tahun 1954. Dari mana itu LAI datangnya? Dari Lembaga Hindia Belanda. Karena Hindia Belanda sudah pergi, kemudian Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia pada tahun 1954, bagaimana mereka mencatat ini? Dari bagaimana mereka memproduksi sebanyak mungkin Bible pada tahun itu, sedangkan percetakan di Indonesia belum canggih itu. Di mana mereka minta bantuan? Dikirim ke luar negeri. Di sana dicetak, diimpor lagi ke Indonesia. Ini data sejarah, belajar dong. Makanya saya minta yang naik itu yang pinter, bukan yang belum tadi gitu loh. Jadi jangan sampai Anda tidak jujur bahwa ini yang terjadi. Jangan dilupakan sejarah itu. Oke? Jangan main kalau nggak punya ilmu. Atau berilmu tapi tidak mau jujur. Gitu loh. Anda tahu apa itu Trinity? Goal, Glory, dan Gospel. Anda tahu itu PLC apa? Periodic of Unleashed Company. Itu company apa? Makanya belajar sejarah ini pelajaran SD loh. Gitu ya. Jadi untuk itu teman-teman, kalau untuk Islam apa perannya? Ya pada silakan diterangkan dulu itu.
Enggak, Bang Handi lanjut aja. Gak apa-apa lu dulu deh. Aku capek juga lu ngomong sendiri. Aku cuma nunjukin ini aja gitu. Untuk orang-orang Kristen yang menyangkal kolonialisme itu adalah bagian dari Kristen, lu baca ini deh. Baca ini. Sama ini. Tunggu ya. Nah ini. Those friends were the host of the Nah, ini. future. Right. This shows the ideology of the Spanish conquerors who were motivated by God, gold, and glory. Gitu. Jadi penaklukan oleh Spanyol itu dimotivasi oleh Tuhan, emas, dan kejayaan. Nah, Tuhan, dimotivasi Tuhan untuk menjajah, Bre. Mulainya dari kapan? Dari sini nih. Nah, nih, mulainya dari sini nih. Nah, nih. Terus habis ini lu buka sejarah LAI coba. Traktat Tordesillas itu. Nah, apalagi LAI apalagi itu. Berdirinya kapan dari kapan gitu loh. Tidak menghargai pejuang tahun LAI gitu loh. pahlawan. Iya. Dari tahun ke tahun LAI coba buka. Karena pejuangnya Islam. Coba kalau pejuangnya kebanyakan OTAN, besar kepala mereka. Coba kalau nggak ada goyang kami, kalian nggak akan hidup enak. Pasti. Berpikir pemberian Dia sederhana loh. Apa agamanya Belanda waktu Belanda menjajah Nusantara? Dia nggak mau tahu loh. Nah, ini. dan sama dengan agama dia. Malu. Nah, nih. Nah ini dia sejarah LAI. Aduh, backlight euy. Tuh ya. Dari jauh dulu. Oh, gitu. Dari jauh serak gitu. Sejarah Lembaga Alkitab Indonesia. Nah berdiri. Tuh. Sebelum LAI berdiri, jauh sebelum berdirinya Lembaga Biblos Indonesia, pada tanggal 4 Juni 1814 telah didirikan suatu lembaga Alkitab di Batavia, sekarang Jakarta, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Oh, Muslim nih. Belanda Depok itu. Lembaga Alkitab ini merupakan cabang pembantu dari Lembaga Alkitab Inggris dan dinamakan The Java Auxiliary Bible Society (JABS). Ketika pendudukan Inggris digantikan pendudukan Belanda pada tahun 1816, Lembaga Biblos ini diganti namanya menjadi Lembaga Biblos Hindia Belanda atau Lembaga Biblos Nederland Oost-Indisch Bisblaza. Terus panjang yang diketahui tentang kegiatan Lembaga Biblos ini. Jauh sebelum berdirinya LAI, penyebaran Biblos dan bagian-bagiannya di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Biblos Inggris dan Lembaga Biblos Belanda. Stop. Artinya sambil menjajah mereka apa res? Mereka Menyebarkan agamanya. Menyebarkan agamanya. dulu belum ada Indonesia siapa ya dulu ya? Misionarisme lah. Oh iya. Mau hidup enak atau mau kerja paksa gitu. Ya. Lanjut. Sampai dengan tahun 1937, Lembaga Biblos Belanda menyebarkan Biblos melalui perwakilannya di Bandung, melalui agen ya. Di jalan pajajaran itu. Sedangkan Lembaga Biblos Inggris menyebarkan Biblos melalui perwakilannya di Manila dengan subagen wilayah Jawa Bali yang juga berada di Bandung. Pada tanggal 1 Januari 1938, kedua agen itu dipersatukan dan berkedudukan di Burgemeestersweg 7. Sekarang Jalan Purnawarman, Bandung. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Dengan berkecamuknya Perang Dunia II, maka pada tanggal 11 November 1940, keagenan Lembaga Biblos tersebut dialihkan ke tangan orang Indonesia. Nah, yang ditunjuk namanya, yang ditunjuk memimpin agen tersebut adalah Mr. Gyokpiko yang berada di Orang mana itu? orang mana ini ya?
Oke, lanjut. Jangan rasis, lanjut. Kayak China. Bentar dulu, lanjut. Yang berkedudukan di Midlandweg 56 sekarang Jalan Cipaganti, Bandung. Sementara itu penyebaran biblos dan bagian-bagiannya pada masa perang dilakukan masih terus berjalan terus melalui depot-depot biblos dan melalui perorangan yang tersebar luas di Indonesia. Pada tahun 1945, agen biblos itu diserahkan kepada lembaga biblos Belanda dan Mr. Georg Piekow dipindahkan ke Makassar. Baru setelah pengakuan kedaulatan ke Indonesia oleh masyarakat internasional pada tahun 1950, agen biblos dipindahkan ke Jakarta yang berkedudukan di Jalan Teku Umar nomor 34 Jakarta ya. Iya. Pada tahun 1950, bersamaan dengan diterimanya Republik Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa tokoh Kristen mulai memprakarsai berdirinya biblos. Sejalan dengan aspirasi kemerdekaan bangsa dan negara, timbullah keinginan untuk berdikari, bertanggung jawab penuh terhadap pengadaan serta penyebaran biblos. Wow, gurunya dapat pesawat perintis, masya Allah. Jazakallah ya. Penyebaran biblos. Walaupun berdirinya lembaga biblos nasional yang mandiri telah diusahakan sejak tahun 1951, tetapi realisasinya baru pada tanggal 9 Februari 1954, yaitu pada waktu penandatanganan akta notaris pendirian Lembaga Biblos Indonesia sebagai yayasan yang di hadapan notaris Elisa Pondang. Akta notaris yang bernomor 101 tersebut mencatat susunan pengurus LAI yang pertama. Oke. Nah, jadi tunggu, aku agak bingung ya. 1954 resmi LAI itu. Oh iya. Tunggu. Tuh, 1952 dulu tuh. Alinir bawah. Oh iya. Enggak, mana serah terimanya ya? Kok nggak ada ya serah terimanya ya? Ada. Di artikel lain ada. Ya pokoknya gitu deh. Oh iya, di artikel lain ada, di sini kayaknya ya. Tunggu. Ada serah terima yang lain ada. Cukup untuk itu. Sekarang kita bahas sejarah masuknya Islam di Nusantara. Buka res. Apakah melalui penjajahan atau sama bagaimana gitu ya? Coba edukasi nggak apa-apa. Ini 17 Agustus Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. ke Nusantara. Kita pakai apa? Gramet aja ya, pakai Gramedia ya. Oke. Merdeka. Allahu Akbar. Allah Merdeka, Allahu Akbar. Goli. Detik memasuki 17 Agustus 1945 Masehi, kurang lebih 25 menit ke depan. Bagaimana Islam masuk di Nusantara? Tunggu. Pakai apa ya? Kok Shopee? Oh ya. Nanti setelah jam 12 lewat 1 menit kita akan membacakan ayat suci Al-Quran dibawakan oleh guru kita Zulkifli Abbas. Setuju? Kalau dia tidur kita bangun. Kan. Tapi nggak bangun tidur kok. Bang Juma. Bangunan apa dibangunin? Gatuh kan. Bangunin aja. Masya Allah. Ya udahlah, kita pakai 4 aja lah. Ya kita Belum. jam 12 lewat 1 menit. Motor belum. Sebentar, jam 12 menit ya. Masih lama. Masih lama nggak apa-apa. Koris buka dulu sejarah penyebaran bagaimana Islam masuk di Nusantara. Masih please wait. Ya. Perbandingan tadi bagaimana Bible ada di Nusantara. Gitu. Siapa yang bawa? Kan gitu, sejarah loh. Oh ya. Nah ini adalah media.com, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masya Allah. Oke. Lanjut. Yang lain diam. Ada yang kasih saya. Masya Allah, udah lama dapat sayap. Kenapa itu orang pakai salib lo?
Jadi ini ya, sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan gitu. Kalau teori dia ada 4, teori India, teori Arab, teori Persia, teori Cina gitu. Coba kalau teori Persia kayaknya Teori Gujarat dulu aja. Oke, kita yang Gujarat dulu ya. Nah ini, teori ini dicetuskan oleh GWJ Drewes dan dikembangkan oleh Snop Hurgronje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Susipto Wirjo Suprapto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India, Gujarat. Teori ini yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Banyak bukti yang menguatkan teori Gujarat ini, salah satunya adalah makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Malik As-Saleh sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan makam salah satu wali songo yakni makam Maulana Malik Ibrahim juga memiliki batu nisan khas Gujarat seperti makam Malik As-Saleh. Gitu. Teori Arab. Aduh. Selanjutnya ada teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Buset, abad ke-7 dong. Teori ini didukung oleh J.C. Vanler hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Arumloh. Oh, Buya Hamka pendukung ini ya. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut yang pada saat itu merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya, juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Masya Allah. Oh, ini semua ada buktinya ya. Ini ada bukti kuat ini loh. Ini kuat ini loh. Kalau misalnya langsung dari Mekah. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Waduh, iya ya. Ada teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuk Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Hussein Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jayadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jayadiningrat kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabut di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 bulan Muharram. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah. Sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Iya, itu dah teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari China. Agama Islam sendiri berkembang di China pada masa dinasti Tang 608 sampai 905 Masehi. Abad ke-7 ya, kencang banget. Betul. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas. Oh, Masya Allah. Yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota Cina pada masa itu yaitu kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina. Dalam buku Islam di Cina yang ditulis oleh Jane A. Berly terbitan 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang Islam dari Arab dan dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara, yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini
adalah banyaknya pendakwa yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam ini. Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau permukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga sekitar Selat Malaka. Pantesan musim kuat ya di daerah situ ya. Selain dengan berdagang, Makanya sebentar, makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah. I see. Kerajaan pertama Islam. Mana ini Laksamana Cheng Ho ini? Enggak lah. Ya itulah intinya Ikhwan. Jadi dari 4 teori itu saling menguatkan bahwa maka aku bilang itu saling ini ya. Kecuali yang Iran buang. Jadi yang 3 teori ini saling menguatkan gitu. Pertama dari Mekah langsung, lalu kemudian dari Cina, lalu kemudian yang dari India gitu. Itu kok saling menguatkan Ikhwan. Tiga-tiganya terjadi, tapi yang Mekah itu yang lebih dahulu gitu. Karena buktinya ada dan itu pun diperkuat oleh disertasinya Buya Hamka, Masya Allah. Itu. Jadi intinya gini ya Bang Andi ya, dari yang kita baca kita tidak melihat satupun bahasa-bahasa berdarah-darah gitu, pembantaian atau penjajahan itu nggak ada Bang Andi di sana. Silahkan. Makanya saya ingin menjelaskan di sini atau berbagi bahwa masuknya Islam ke Nusantara tidak ada satupun teori memberikan data bahwa penyebaran agama Islam ke Nusantara itu dengan kekerasan atau dengan penjajahan atau dengan pemaksaan atau dengan kerja rodi. Tidak ada. Artinya betul-betul adalah relasi dagang dan dakwah. Betul apa betul? Betul dan betul. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bagaimana dengan yang tadi sebelumnya? Mereka panas ya. Kristen masuk di Nusantara. Lalu apa? Sebagaimana diterangkan di Ulangan 20, di sanalah terjadi apa? Kalau mereka ingin berdamai, jadikanlah dia budak muda kerja roh. Dan apabila mereka melawan, Tuhan memerintahkan untuk diapain semuanya? Ibu. Kerja rodi itu kerja paksa ya. Kerja rodi itu kerja paksa. Jadi saya tadi minta orang-orang yang cerdas dan jujur naik. Yang naik adalah orang yang mempelesetkan sejarah. Jangan dong sejarah dipelesetkan. Anda nggak tahu bagaimana saudara-saudara saya yang ada di Makassar itu korban 40.000 jiwa. Apa pelakunya teman-teman? Siapa pelaku? Wem Sterling Belanda. Tuh. Saya tahu Masih ada monumennya saudara-saudara kita itu di Makassar. 40.000 jiwa teman-teman. Siapa pelakunya? Beragama apa? Kristen. Oke, teman-teman. Jadi untuk agama Islam masuk ke Nusantara, alhamdulillah. Kenapa mudah dicerna? Kenapa mudah untuk diikuti? Karena tidak ada paksaan. Dakwah tentu dengan mereka memberikan reaksi dengan contoh sebagaimana ajaran Islam. Udah jadi bikabil hikmah. Jadi mereka menyampaikan secara baik-baik. Hablimin nasraya baik, hablimin awalnya baik, ditiru. Tadinya orang Hindu, loh kok ini ada ajaran baru. Seperti apa? Berdakwah, memberikan kitab suci secara gratis. Akhirnya alhamdulillah. Sekarang berapa persen populasi agama Islam atau Muslim di Nusantara kita yang kita cintai ini? Berapa persen dengan agama lain? Mayoritas 80% lebih. Justru sumber daripada agama Islam itu tempat Nabi kita berdakwah. Justru Indonesia adalah negara yang paling tertinggi populasinya yang beragama Islam. Merdeka. Allahu Akbar. Kenapa Indonesia Merdeka. dijuluki? Ya, datanya ada bahwa
negara Indonesia populasi penduduknya yang beragama Islam nomor 1 di dunia. Tuh, Kayak teman-teman. kita TK. Artinya apa? Memang Indonesia ini negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penyebaran agama Islam. Betul. Itu jangan lupakan sejarah. Gitu teman-teman. Kurang lebih 5 menit lagi, 10 menit lagi Gurunda kita akan memberikan satu tausiah lah ya untuk mengisi kemerdekaan. Apa sebaiknya Nick bisa diserahkan kepada Gurunda kita? Apa sih kiat-kiat kita ke depannya mengisi kemerdekaan ini, tentu dengan secara Islam gitu ya. Nick saya serahkan ke Gurunda supaya nggak ngantuk. Kiat-kiat apa? Bagaimana kita bangun, bagaimana kita mengisi hari-hari kita, tentu dengan sesuai dengan ajaran Islam, agar Indonesia ini ke depannya lebih baik lagi, adil dan makmur berdasarkan ajaran Islam. Silakan Zulkifli yang Abbas, ini untuk Anda 15 menit ke depan, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat rahmat hidayah kemudian menghantarkan kita kepada kehidupan kita yang sekarang di dalam berbangsa dan bertanah air dengan mengiringi kemerdekaan ini, tentu dengan merasakan hasil daripada perjuangan para pahlawan, kita bisa menikmati kemerdekaan ini dengan hal yang tentu menjadikan kita dan generasi kita kelak menjadi satu bangsa yang merdeka dari semua aspek penjajahan, baik penjajahan terhadap musuh-musuh Allah di luar sana maupun terhadap musuh negara kita ini. Dan sekarang di mana kita berjuang untuk memerdekakan generasi kita dari penjajahan ideologi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang kemerdekaan negara yang kita cintai ini, ya, beberapa menit lagi ke depan kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana kita tahu bersama ini adalah peringatan kemerdekaan yang ke-78. Hal yang perlu dipahami sekarang ini adalah tugas kita melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia yang mana diperjuangkan kemudian sejak dari pra-kemerdekaan hingga perjuangan kemerdekaan ini, yang mana perjuangan itu tidak terlepas dari peran besar para ulama dan santri. Kita banyak mengenal bagaimana kemudian seorang tokoh Islam, Fatahillah, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian menancapkan cakar persatuan dan kesatuan, kemajemukan yang ada di negara kita ini dengan panji Republik Indonesia di bawah kerangka kedaulatan yang kemudian berkiprah kepada ketuhanan